Oke, selamat datang kembali di seri kuliah daring Fisika Dasar 1. Masih di topik dinamika rotasi. Sekarang kita masuk pada bagian akhir, yaitu kita akan berlatih beberapa soal terkait dengan materi ini. Oke, mari kita lihat contoh berikut. Sebuah benda bermasa 1 kg dihubungkan dengan sebuah batang tak bermasa yang panjangnya 2 meter. Ujung lain dari batang tersebut diputar dengan kecepatan 10 radian per second konstan. Tentukanlah A. Energi kinetik rotasi, B. Kecepatan translasi, dan C. Momen inersia. Oke, mari kita coba deskripsikan dulu bagaimana persoalan ini ya. Kita lihat ada benda bermasa 1 kg. Ya, berarti ini M-nya. Kemudian dia dihubungkan dengan sebuah batang tak bermasa yang panjangnya 2 meter. Oke. Berarti bayangkan begini ya. Ini ada benda, misalkan ini bendanya dihubungkan dengan batang tak bermasa. Seperti itu ya. Jadi dia hanya apa namanya istilahnya terhubung saja. Tuh batangnya. Katanya ininya adalah M yang 1 kg. Kemudian batang itu panjangnya 2 meter. Oke. Kita sebut saja ini L ya. L-nya. Kemudian ujung lain dari batang tersebut, berarti ini ujung satunya nempel ke benda merah. Ujung lainnya yang di sini misalkan diputar dengan kecepatan 10 radian per second konstan. Artinya adalah ini diputar. Anda bayangkan ada batu, Anda beri tali, Anda putar ya. Jadi kan kira-kira seperti ini jadinya ya. Nah, seperti itu ya. Ini putarannya. Berarti kalau ini yang M ini berputar, kira-kira mana jari-jarinya? Kalau kita analisis lebih lanjut berarti pasti panjang ini jari-jari kan? Jadi R. Berarti ini sama dengan R panjang batang itu ya. Kemudian kecepatannya adalah di sini 10 radian per second, berarti ini adalah omega. Oke, bisa kita hitung ya. Berarti yang A, berapa eka rotasinya? Maka eka rotasi kan sama dengan setengah I omega kuadrat. Masalahnya I-nya kan kita tidak tahu ya. Belum tahu, berarti kan tadi kita kembali ke persamaan awalnya setengah M R kuadrat omega kuadrat. Ini sama dengan berarti setengah M-nya adalah 1 kg. R kuadratnya adalah 2 kuadrat. Nah ya, hati-hati. Omeganya 10 kuadrat. Sama dengan berarti Anda akan peroleh hasilnya 1 kali 4 kali 100. Ya, hasilnya kira-kira 400 bagi setengah jadinya adalah 200 Joule. Itu adalah energi kinetik rotasinya. Yang B, berapa kecepatan translasi? Berarti V-nya, kecepatan linear translasi itu ya. V sama dengan omega kali R. Ada datanya ya. Omeganya adalah 10 radian per second. R-nya adalah 2. Hasilnya adalah 20 meter per second. Yang C, inersianya berarti I-nya sama dengan mR kuadrat. M-nya adalah 1 kg, R kuadratnya 2 kuadrat. Hasilnya adalah 4 kg meter persegi. Ya, sederhana. Yang penting Anda bisa mengubah dari besaran linier atau translasi menjadi besaran rotasi. Seperti itu. Mari kita lanjutkan. Kita lihat. Ini persamaan tadi, saya tuliskan lagi ya. Sebuah batang tak bermassa memiliki panjang 4 meter. Di kedua ujungnya terdapat benda yang masanya sama, 3 kg. Kemudian batang ini diputar. Seperti ini ya. Yang pertama adalah diminta berapakah momen inersia jika batang diputar di titik pusat massanya. Artinya adalah
jika titik putar ini berada di tengah-tengah antara 1 dan 2. Oke, berarti ada 2 ya, kita gunakan persamaannya. I sama dengan sigma MR kuadrat, ada 2 ya, berarti M1 R1 kuadrat tambah M2 R2 kuadrat. Masukkan angkanya, M1-nya 3, R1-nya adalah, karena ini panjangnya 4 meter, dan pusat massa itu di tengah-tengahnya, berarti kita bagi 2 4 meternya ya, ke sini 2 meter, ke kanan 2 meter. Berarti R1-nya 2 meter, 3 kali 2 kuadrat, tambah M2-nya 3 kg, R2-nya sama kan, 2 meter juga kuadrat. Maka jika Anda hitung hasilnya adalah seperti berikut. Sekarang misalkan seperti ini. Misalkan sekarang berapa momen inersia jika batang diputar di salah satu ujungnya. Sekarang pusat putarannya adalah di sini. Jadi si M1 itu jadi pusat putaran. Anda misalkan memegang sebuah dumbbell, kemudian Anda pegang satu ujungnya, Anda putar di situ. Artinya kan porosnya adalah di ujung M1 ini. Gimana cara menghitungnya? Persis sama. Hanya di sini kita lihat. Sama ya, hanya lihat kita. M1-nya 3, tapi R1-nya 0. Kenapa 0? Karena titik putarnya di M1, berarti jarak antara M1 dan titik putar ya itu juga, berarti 0 jaraknya. Ya. Tambah M2 3, kemudian dari sini titik putar ke M2 ya sepanjang batangnya, berarti 4 meter. Seperti itu ya, Anda kalikan dapat hasilnya. Jangan lupa kuadrat R-nya ya, seperti itu. Jadi inilah cara memanfaatkan momen inersianya untuk benda yang discrete ya. Jadi Anda perlu ingat bahwa R itu adalah jarak antara benda terhadap titik putarnya. Jadi harus digambarkan. Oke, kita lihat contoh berikut. Sebuah katrol silinder pejal yang berjari-jari R10 cm dan massa 1 kg dipasangi beban 5 kg. Tentukanlah percepatan sudut putaran katrol saat beban dilepas. A. Jika gesekan pada sumbu katrol diabaikan. Yang B. Jika ada gesekan antara tali dengan katrol sebesar 2 Newton. Oke, kita lihat kasus ini ya. Katanya adalah yang pertama, katrolnya adalah silinder pejal. Berarti kalau sepejal berarti momen inersianya itu bisa kita tuliskan I-nya di video sebelumnya sudah ada sama dengan setengah M R kuadrat ya. Dengan M ingat massa katrol, R jari-jari katrol. Berarti M-nya yang mana? Yang ini. Yang ini adalah R-nya. Dipasangi beban 5 kg. Berarti itu massa beban ini. Oke, berarti bayangkan kan ya. Katrol bisa berputar di sini. Kenapa? Karena ada bebannya. Beban ini membuat katrol berputar. Dia menarik ke sini kan? Nah, ya. Jadi di sini T-nya itu adalah sebagai gayanya. Dari mana ada gaya ini? Gaya ini muncul karena ada berat. Berarti T di sini sama dengan M kali G-nya. Ya, kita hitung sama dengan massa bebannya adalah 5 kg kali 10 sama dengan ini 50 Newton. Oke, carinya adalah percepatan sudut. Ya, berarti yang A kita cari. Kan tadi sigma torsi sama dengan I kali alfa. Maka alfa sama dengan sigma torsi per I. Berapa torsinya? Torsinya adalah tadi ya, R kali F sin theta dibagi dengan I. R-nya Anda punya, R-nya adalah ya jari-jari katrol kan, 10 cm berarti 0,1. F-nya apa? F-nya adalah gaya yang menyebabkan katrol berputar. Gaya apa di situ? Ya gayanya gaya ini kan, berat dia kan, berarti kali 50 dikalikan sin theta. Nah, kalau ada benda yang bentuknya lingkaran seperti ini, diberi gaya
secara singgungan dari sisinya, maka pasti ini kalau saya gambarkan begini nih. Nah, ya ini R-nya, ini F-nya, ini pasti tegak lurus. Jadi ininya pasti sinnya sin 90. Dibagi dengan I-nya setengah, massa katrolnya adalah 1 kg, jadi katrolnya adalah 0,1 kuadrat. Nah, ini bisa Anda hitung hasilnya. Berarti berapa di sini? 0,1 dikalikan 50 dibagi dengan setengah dikalikan 0,1 kuadrat. Anda bisa hitung, maka hasil di sini adalah kira-kira jadinya 1000 radian per second persegi. Itu alfanya. Yang B sekarang, bagaimana jika ada gesekan antara tali dengan katrol? Ingat ya, gesekan itu kan sifatnya melawan arah geraknya kan. Berarti sekarang nanti alfanya sama ya. Sigma torsi per I. Tapi sama dengan torsinya ada dua sekarang. Torsi dari gaya beratnya dikurangin torsi gaya geseknya. Bagi I. Ya. Anda bisa hitung seperti tadi kan. Berarti torsi oleh gaya gaya beratnya kan Anda bisa hitung. R, F-nya saya ulang aja sini ya, M kali G kali sin 90 dikurangin torsinya adalah R dikalikan ini kan 2 Newton ya, G geseknya dibagi kali 2 dibagi sama ya setengah ml kuadrat. Silakan Anda bisa hitung ini berapa hasilnya. Pasti nanti hasilnya adalah alfanya lebih kecil dibandingin yang sebelumnya. Seperti itu ya. Jadi Anda bisa melihat bahwa torsi ini adalah gaya yang menyebabkan dia berputar. Oke. Ini adalah akhir dari bagian kedua. Contohnya begini ya, ini juga kita bisa gunakan. Seorang pemain ski ya, dia melakukan 2 spin, yaitu camel spin dan seat spin. Kita lihat ketika dia camel spin, kita lihat bahwa dia merentangkan kakinya sehingga secara umum jari-jarinya itu kan besar ya. Jarak antara poros dia di sini dengan ujung kaki dia kan panjang. Saat dia seat spin, kita lihat dia menengkupkan badannya sehingga jari-jarinya mengecil. Oke. Tapi gimana kecepatan sudutnya? Yang awalnya kecil jadi cepat. Berarti ketika jari-jari dia besar, kecepatannya kecil. Ketika jari-jari kecil, kecepatannya besar. Itu adalah salah satu contoh dari hukum kala momentum sudut. Ya, kita coba hitung. Misalkan seperti ini ya. Seorang pemain ice skate ya melakukan camel spin. Pada putaran ini yang camel spin, kecepatan sudutnya adalah 2,0 radian per second dan momen inersianya sebesar 6 kg meter per second. Kemudian dia mengubah geraknya dengan melakukan seat spin sehingga momen inersianya menjadi 4,5 kg meter per second. Berapa kecepatan sudutnya yang baru saat seat spin? Berarti kan kita bisa gunakan hukum kalan momentum sudut ya. Artinya adalah L awal sama dengan L akhir atau L awal sama dengan L akhir. Terus saya lebih jelas lagi ya, awal itu adalah L saat camel spin harus sama dengan L saat seat spin. Ya, berarti ini I saat camel spin kali omega saat camel spin harus sama dengan I saat seat spin kali omega saat seat spin. Kita lihat soalnya ya. Saat dia camel spin di sini omeganya adalah 2 radian per second. Momen inersianya adalah 6. Sama dengan saat dia seat spin inersianya menjadi 4,5. Berapa omega saat seat spin? Kita bisa hitung. Berarti ini 12 sama dengan
4,5 omega seed spin. Sehingga omega seed spinnya adalah 12 dibagi 4,5. Kira-kira adalah, Anda hitung hasilnya adalah kira-kira 2,67 radian per second ya. Anda lihat kan ya? Yang awalnya 2 radian per second menjadi naik 0,67. Kenapa? Karena dia mengecil inersianya. Karena R-nya mengecil, maka inersianya juga mengecil. Oke, seperti itulah hukum kekalan momentum itu berlaku. Oke, dan ini adalah akhir dari bagian ketiga dan sekaligus akhir dari materi kali ini. Untuk materi berikutnya nanti akan diberikan dalam bentuk bacaan, jadi Anda akan dilatih untuk membaca. Oke, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, inilah akhir dari pembahasan kita dalam materi mengenai dinamika rotasi ini. Kita jumpa lagi di materi selanjutnya. Terima kasih.